Jamak muannas salim, rofa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak muannas salim, rofa dengan dhammah, nasab dengan kasroh, jar dengan kasroh. Jamak taksir, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Nah, barakallahu fiik. Abu Hanif, Adi, silakan. Nah, Ustaz, alamatul i'rab ismu mufrad, rafanya dengan domah, nasabnya dengan fathah, kemudian jarnya dengan kasroh. Ismu musanna, toliban. Rafanya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Kemudian ismu mudzakkar salim, rafanya dengan ya mudzakkar salim, rofaknya dengan domah, nasabnya dengan Jamak mudzakkar salim, ulangi, rafanya dengan rofaknya dengan domah, nasabnya dengan ya, mudzakkar dengan ya. salim, Pak. Contohnya apa? Jamak mudzakkar salim. Muslimuna, Nah, itu pakai muslimun. apa rofaknya? Muslimuna. Rofaknya pakai apa? Rofaknya pakai domah, Zat. Oh, pakai domah. Kalau domah Wawu. muslim. Ini Iya. muslimuna. Iya. Rofaknya dengan Muslimuna, wawu. wawu, Bang. Betul. Terus Nah, nasabnya? nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Nah, terus Kemudian ismu muannas salim, jamak rofaknya dengan muannas salim. jamak muannas salim, rofaknya dengan wawu. Rofaknya dengan apa, Pak? Rofaknya dengan wawu juga, Zat. Oh, wawu. Rofaknya domah, Zat. Domah, terus Nasabnya dengan kasroh, jarnya dengan kasroh. nah, terus Kemudian taksir, rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah, kemudian jarnya dengan kasroh. Jayid, barakallahu fiik. Saya Lutfi Hakim, Abu Abdurrahman. Tafadhal. Bismillah. Isim mufrad, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jar dengan kasrah. Al-musanna, rafa' dengan dhammah, nasab dengan al-musanna, rafa' dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa' dengan al-waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak muannas salim, rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasroh, jar dengan kasroh. Jamak taksir, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Baik, jayid. Abu Fahmi mau silakan. Barakallahu fiik. Lutfi. Ya, Ustaz. Mufrad rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Musanna rafa' dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Tadi dengan mau Iya. dengan ya, ya dengan ya. Jamak muannas salim. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah, jar dengan kasrah. Iya. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nah, barakallahu fiik. Tempat saya alhamdulillah hujan ya. Mungkin ada sinyal yang terputus-putus ya. Baik. Sekarang Pak Uswahadi mau mencoba, silakan. Ismun mufrad, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Isim musanna, rafa' dengan alif,
nasab dengan ya dan jar dengan ya. Isim jamak mudzakkar salim rafa dengan wau, nasab dengan ya, jar dengan ya. Ya. Isim jamak muannats salim rafa dengan dhammah, nasab dengan kasroh, jar dengan kasroh. Masya Allah. Isim jamak taksir Mhm. jamak dengan rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebentar. Baik, saya Muhammad Abrar, silahkan mau coba. Ya, Ustaz. Ya. Eh, isim mufrad rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, isim musanna rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya, Ya. jamak muzakkar salim rafa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya, jamak muannats salim rafa dengan dhammah, nasab dengan kasrah, jar dengan kasrah, jamak taksir rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ja'far Fadli, Ja'far, nah, pengantin baru. Ayo. Ustaz, isim mufrad rafa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Al-musanna rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim rafa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak muannats salim rafa dengan domah, nasab dengan kasroh, jar dengan kasroh. Jamak taksir rafa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh ya Ustaz ya. Wal khamsah Nah, barakallahu fiik. Nah, wawu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, apa jar itu? dengan ya. Sampai jamak taksir aja. Oh iya ya Ustaz. Iya, iya, Masya Apa Allah. Ustaz Udah ya? sampai al khomsa ya. Iya. Barakallahu fiik, Ja'far. Fik barakallahu Ustaz. Nah, baik ya. Alhamdulillah sinyalnya bagus. Timur dulu ya, Ja'far ya. Iya ya Ustaz. Baik. Denny Sanjaya mau coba atau Mustami dulu? Apa Ustaz, Mustami aja dulu. Saya baru tadi habis dari luar juga Ustaz, jadi belum ketahuan Baik, baik. Ustaz. Kalau Pak Iim, Mustami dulu atau mau coba silahkan. Ya, insyaallah coba Ustaz. Ya, alhamdulillah. Monggo. Ya. Isim mufrad rafa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Isim musanna rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Jamak muannats salim rafa dengan doma, nasab dan jar dengan kasrah. Jamak taksir rafa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Baik. Sudah semua? Ada yang belum? Baik, sudah semua ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi nanti setiap pertemuan bismillah ada sesi untuk kita murojaah alamatul i'rab seperti biasa ya. Insyaallah bismillah kalau kita sudah selesai murojaah semester awal, mungkin bismillah kita akan
mengadakan satu pertemuan lagi untuk latihan baca kitab ya, insyaallah. Tapi mungkin masih pakai yang ringan dulu, pakai kitab silsilah ya. Jadi latihan untuk mengupas atau menelaah dan mengerjakan soal-soal yang ada di silsilah sekaligus mengartikan nanti. Itu latihan baca kitabnya pakai kitab silsilah dulu. Baik, ya silahkan dibuka bukunya. Insya Allah saya akan share juga di layar. Kita akan membahas sekarang al-asma'ul khamsah setelah jamak taksir. Layar saya kelihatan ya. Baik. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz, cuman apa jadi kecil Ustaz. Jadi kecil. Yang lain gimana? Suara saya jelas? Kecil Ustaz. Kurang jelas, Ustaz. Kurang Sama jelas. kecil. Sekarang jelas? Masih kecil Ustaz. Oh bisa ya? Padahal udah di itu di udah di fullin ya sama saya. Sekarang jelas? Masih kecil Ustaz kapan? Cek. Jelas? Tidak? Udah Ustaz. Udah Ustaz. Udah? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita akan lanjut ke jenis isim yang keenam, ala wa huwa al-asma'ul khamsah, yakni isim yang 5, al-asma' al-khamsah, isim yang 5. Berarti isimnya cuma ada 5 ya, dan ini harus dihafal. Apa itu al-asma'ul khamsah? Al-asma'ul khamsah ialah abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Ya. Jadi al-asma'ul khamsah itu ialah isim abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Itu disebut dengan al-asma al-khamsah atau isim yang 5. Tapi karena alamat i'rabnya itu memiliki syarat, di antara syaratnya itu harus diidhofahkan begitu, maka untuk menghafalnya juga langsung diidhofahkan biar kelihatan alamat i'rabnya. Jadi kita hafalkan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Kalau di kitab lain dzu malin ya, punya harta. Ya, kalau kitab saya dzu ilmin, punya ilmu. Karena lebih baik ilmu daripada harta. Begitu. Lebih baik punya ilmu ya, dan itu lebih bermanfaat daripada punya harta tapi tidak punya ilmu. Jadi intinya ada 5, dihafalkan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Jadi cuma yang diambil yang depannya ya, abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Itu yang disebut dengan al-asma al-khamsah. Taib. Jadi al-asma al-khamsah isim yang 5. Yani jumlahnya memang ada 5, tidak lebih. Ya, maka disebut al-asma al-khamsah, begitu ya. Taib. Sekali lagi, al-asma al-khamsah itu apa? Yani isim yang 5, abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Atau kita langsung hafalkan dengan diidhofahkan karena syaratnya
memang harus diidhofahkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Al-asmaul khamsah dalam kondisi rafa dia dengan wawu. Dalam kondisi rafa dengan wawu. Dalam kondisi nasab dengan alif. Dalam kondisi nasab dengan alif. Dan dalam kondisi al-jar dengan ya. Ya. Dalam kondisi al-jar dengan ya. Dalam kondisi rafa dengan waw. Contoh, abuka. Ya, bisa disimak. Abuka. Ya, ada waw. Abuka. Ya, wawu itu adalah alamatul i'rab. Kemudian dalam kondisi nasab, abaka. Ada alif ya. Abaka. Alif itu adalah alamatul i'rab bahwa al-asmaul khamsah ini dalam kondisi nasab. Kemudian jar, abika. Abika. Menunjukkan bahwa abika ini dalam kondisi jar, alamatnya dengan ya. Jadi al-asmaul khamsah, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Ya. Jadi kata Ibnu Malik, warfa bi wawin wansiban nabil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif min dzakadhu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu min hubana abun akhun hamun kadzaka. Taib. Jadi suatu isim yang rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya disebut dengan isim al-asmaul khamsah, begitu ya. Yang mana al-asmaul khamsah itu adalah fam, famun atau fu, kemudian dzu, kemudian abun, akhun, dan hamun. Itu syaratnya disyaratkan di dalam bait tadi, tapi kita cukupkan dengan apa yang saya simpulkan di tabel bagian bawah. Bisa disimak. Syurutu i'rabil asma'il khamsati bil huruf. Syurutu i'rabil asma'il khamsati bil huruf. Syarat al-asma'ul khamsah di-i'rab menggunakan huruf. Jadi syarat al-asma'ul khamsah di-i'rab dengan menggunakan huruf. Rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, dan jarnya dengan ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, al-awwal, asy-syartul awwal, an takuna mudhafatan. Al-asmaul khamsah ini harus diidhofahkan. Ya, wajib diidhofahkan. Kalau tidak diidhofahkan, maka alamat i'rabnya tidak menggunakan huruf, tapi menggunakan harokat. Contoh, al-asmaul khamsah yang sudah diidhofahkan. Abu Zaidin. Qoma Abu Zaidin. Abu Zaidin fa'ilun marfu'un bil waw li'annahu minal asma al khamsah. Abu Zaidin jadi fa'il, kondisinya rafa menggunakan wawu karena al asma al khamsah. Kalau dia tidak diidhofahkan, maka i'rabnya dengan huruf. Qoma abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Abun, aban, abin. Ya, jadi kalau dia tidak diidhofahkan, i'rabnya kembali lagi dengan harokat. Kapan di-i'rab dengan huruf? Rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Jika yang pertama diidhofahkan. Ya, ini syarat yang pertama. Dihafalkan juga syaratnya ya. Yang kedua, alla tudhofa ila ya'il mutakallimi
Syarat yang kedua, tidak boleh diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Tidak boleh diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Jadi benar, syarat yang pertama adalah harus diidhofahkan. Tapi syaratnya tidak boleh diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Ya, jadi syaratnya wajib diidhofahkan. Tapi kalau diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, nanti i'rabnya menggunakan harokat. Ya, i'rabnya kembali lagi menggunakan harokat. Kalau diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, maka i'rabnya balik lagi dengan harokat. Contoh, ja'a abi. Ja'a abi. Telah datang bapakku, abi, dengan ya al-mutakallim. Maka abi di situ i'rabnya dengan harokat. Aslinya adalah abui. Ada dhammah sebelum ya al-mutakallim. Tapi dia itu lil munasabah, untuk menyesuaikan harokat ya al-mutakallim, maka diganti kasroh menjadi abi. Maka kalau i'rabnya ya ja'a abi, dan ini kita juga telah jelaskan ya dahulu di akhir semester awal ketika membahas i'rab at-taqdiri, i'rab yang takdiri, kita juga sudah sampaikan ya bagaimana mengi'rab isim yang diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Tapi kita contohkan saja ya karena sudah dibahas. Tapi bagi yang baru bergabung begitu, kita contohkan sebagai gambaran saja sekilas ya. Bismillah, mungkin pada waktunya kita akan ulangi lagi. Ja'a abi. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min duhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Ja'a abi, abi fa'il yang marfu, alamat rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan ada sebelum huruf ya al-mutakallim, berarti di huruf ba, karena huruf sebelum ya al-mutakallim adalah ba. Ditakdirkan ada dhammah di situ. Tapi dhammahnya tidak boleh ditampakkan karena ada harokat yang menyesuaikan dengan harokat ya al-mutakallim. Dan harokat yang paling sesuai dengan ya al-mutakallim adalah kasroh. Karena kalau kita bilang abui, yaitu tidak ya sesuai dengan kaidah pengucapan dalam bahasa Arab, sehingga menjadi abi, ja'a abi. Maka jika diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, al-asmaul khamsah, i'rabnya kembali lagi dengan harokat. Ya, kembali ke hukum asal, i'rabnya dengan harokat. Taib. Jadi syarat yang pertama harus diidhofahkan. Syarat yang kedua, tidak boleh diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Karena kalau diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, i'rabnya ya kembali lagi menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf. Asyartu tsalitsu, yang ketiga. Syarat yang ketiga, antakuna mukabbaratan, harus berbentuk takbir, yakni berbentuk besar, lawan dari tasghir, bukan bentuk tasghir atau bentuk kecil dengan wazan fu'ail ya. Jadi bentuknya harus bentuk yang besar, bukan bentuk tasghir. Kalau dia berbentuk tasghir, maka di-i'rab juga dengan menggunakan harokat ya, antakuna mukabbaratan. Fala tu'rabu bil hurufi fi mithli ra'aitu ukhayyaka. Maka tidak di-i'rab dengan menggunakan huruf jika ditashghir, contohnya seperti ra'aitu ukhayyaka. Aku melihat saudara kecilmu. Ukhayya, ukhayya, begitu ya. Karena dia
adalah bentuk tashir dengan wazan fu'ailun. Ya, ukhayyun, ubayyun, ukhayyun. Ya, itu bentuk tashir dari akhi. Begitu, menjadi ukhay. Atau ya, ukhayyaka. Baik. Kemudian yang keempat, antakuna mufrodatan. Harus berbentuk mufrad. Tidak boleh musanna ataupun jamak. Fala tu'rabu bil hurufi mithli al-mu'minuna ikhwatun. Ya, al-mu'minuna ikhwatun. Maka i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf. Karena dia adalah jamak. Ya, ikhwah. Jamak dari akhi. Akhi, akhwani, ikhwatun. Begitu. Jadi syaratnya harus berbentuk mufrad. Harus berbentuk akhun. Tidak boleh berbentuk apa? Ya. Ya, akhun, akhwani, ikhwatun. Tidak boleh berbentuk musanna ataupun jamak. Baik. Kalau berbentuk musanna, maka i'rabnya menggunakan i'rab musanna. Kalau berbentuk jamak, maka i'rabnya menggunakan i'rab jamak. Dalam hal ini adalah jamak taksir. Taib. Jadi itu 4 syarat al-asmaul khamsah. Dihafalkan. Yang pertama, al-asmaul khamsah jika ingin di-i'rab dengan huruf, rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Yang pertama harus diidhofahkan. Yang kedua, tidak diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Yang ketiga, harus berbentuk besar, tidak tasghir. Yang keempat, harus berbentuk mufrad, bukan musanna ataupun jamak. Taib. Sekarang at-tatbiqul i'rabi, contoh i'rab. Dibaca bagus, ar-raf'u. Ar-raf'u. Akhuka muhtaramun. Akhuka mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah. Naam. Akhuka muhtaramun. Saudaramu muhtaramun, yang mulia, dihormati. Nah, di situ akhuka statusnya sebagai mubtada. Mubtadaun, maka jelas kondisinya rafa, marfu'un. Alamat rafanya wawu, karena dia adalah al-asma al-khamsah. Akhuka muhtaramun. Taib. Jadi kondisi ya dalam kondisi rafa dengan menggunakan waw. Taib. Nasab. Dibaca Pak Nur Aziz. Nah, Ustaz. An-nasbu. Akrim abaka. Abaka maf'ulun bihi mansubun bil alifi li'annahu minal asma'il khamsati. Nah, jayid. Akrim abaka. Muliakanlah bapakmu. Akrim abaka. Ya, abaka adalah maf'ulun bihi dalam kondisi nasab. Abaka maf'ulun bihi mansubun bil alif. Ya, li'annahu minal asma al khamsah. Baik, dibaca Pak Nur Tasdik. Nah, Ustaz. Al-jaru wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dhi mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu minal asma al khamsah. Naam. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada alim yang maha berilmu, yakni Allah. Setiap orang atau di atas setiap orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Dan ada yang maha berilmu di atas segala-galanya, ya, di atas segala semua yang berilmu. Ini Allah Al-Alim. Nah, di situ syahidnya adalah kalimat di yang termasuk al-asma al-khamsah. Wa fawqa kulli dhi. Ya, dhi di situ dia statusnya sebagai mudhafun ilaihi. Yang mudhafnya adalah kulli. Kulli dhi ilmin. Maka dhi mudhafun ilaihi majrurun bil ya. Li'annahu minal asma al-khamsah. Baik.
Bisa dipahami al-asmaul khamsah? Ada yang ditanyakan al-asmaul khamsah sebelum masuk al-mamnu' minas sharaf yang lebih pelik dari al-asmaul khamsah? Baik, jelas ya? Baik. Sekarang al-mamnu' minas sharaf. Al-mamnu' artinya yang dilarang. Minas sharaf dari tanwin. Sharaf itu artinya tanwin. Al-mamnu' minas sharaf. Isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin ya. Sebelumnya, ya mungkin sebagai sedikit pengetahuan, isim jika ditinjau dari memungkinkan atau tidaknya menerima i'rab itu terbagi menjadi dua. Jadi isim terbagi menjadi dua. Ada yang mutamakin, ada yang ghairu mutamakin. Isim yang mutamakin adalah isim yang bisa di-i'rab, yang menerima i'rab. Isim yang ghairu mutamakin adalah isim yang tidak menerima i'rab alias mabni. Ya. Jadi isim jika ditinjau dari kelayakannya bisa atau tidak menerima i'rab terbagi menjadi dua. Ada mutamakin, ada ghairu mutamakin. Mutamakin ialah isim yang bisa menerima i'rab. Mutamakin mungkin menerima i'rab. Ghairu mutamakin ialah isim yang tidak bisa menerima i'rab alias mabni. Mutamakin itu mu'rab, ghairu mutamakin adalah mabni. Kemudian isim yang mutamakin yang bisa menerima i'rab itu ada dua macam. Ada mutamakkinun amkan, ada mutamakkinun ghairu amkan. Mutamakkinun amkan yakni isim yang bisa menerima i'rab sekaligus bisa menerima tanwin. Mutamakkinun amkan yakni isim yang bisa menerima i'rab sekaligus menerima tanwin. Ini kebanyakan isim. Adapun mutamakkinun ghairu amkan ialah isim yang bisa menerima i'rab tapi tidak bisa menerima tanwin. Isim ini disebut dengan al-mamnu' minas sharaf. Pertama, kenapa isim itu dia tidak bisa menerima i'rab? Begitu. Apa alasannya? Karena hukum asal isim itu bisa menerima i'rab. Bisa mu'rab, bisa berubah. Ini kok ada isim tidak bisa berubah. Begitu. Jenis yang pertama yang ghairu mutamakin. Kenapa isim itu ghairu mutamakin tidak bisa menerima i'rab? Apa alasannya? Para ulama mengatakan isim itu tidak menerima i'rab karena isim itu serupa dengan huruf. Ya. Jadi isim yang tidak bisa menerima i'rab, kenapa kok tidak bisa menerima i'rab? Karena isim tersebut serupa dengan huruf. Mungkin dari sisi jumlahnya seperti domir. Ya, domir kan ya jumlahnya ya minimal satu seperti kaf, ya hu satu atau huwa dua begitu ya. Seperti huruf. Huruf juga ada yang satu, ada yang dua, ada waw, ada bi, ada lam, ya, ada yang dua, ada fi, seperti fi misalkan. Maka ketika serupa dengan huruf, maka isim tersebut juga hukumnya mabni sama seperti huruf. Ya, maka ini jenis isim yang pertama
ghairu mutamakin, yang tidak menerima i'rab karena serupa dengan huruf. Nah, kemudian jenis yang kedua, mutamakinun ghairu amkan, isim yang menerima i'rab tapi tidak bisa menerima tanwin. Loh, kok bisa isim tidak menerima tanwin? Padahal kan salah satu tanda suatu kalimat adalah isim bisa menerima tanwin, kan begitu. Nah, kok ini ada isim yang tidak menerima tanwin? Apa alasannya? Para ulama mengatakan bahwa isim itu mutamakinun amkan, bisa di-i'rab tapi tidak bisa menerima tanwin karena isim tersebut serupa dengan fi'il mudhari. Serupa dengan apa? Fi'il mudhari. Jadi karena keserupaan dengan fi'il mudhari inilah, maka isim mutamakkinun ghairu amkan alias mamnu' minas sharaf tidak bisa menerima tanwin. Jadi alasan kenapa al-mamnu' minas sharaf itu tidak bisa menerima tanwin, kenapa? Karena serupa dengan fi'il mudhari'. Saya ulangi. Kenapa al-mamnu' minas sharaf itu tidak bisa menerima tanwin? Karena serupa dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dia mu'rab, menerima i'rab, tapi tidak bisa menerima tanwin. Bagaimana bisa menerima tanwin? Mong dia fi'il, kan begitu. Jadi itu alasan kenapa al-mamnu' minas sharaf tidak bisa menerima tanwin, karena isim jenis ini serupa dengan fi'il mudhari. Baik. Dibaca, bagus. Al-mamnu' minas sharaf. Al-mamnu'u minas sarfi wal ismul mu'rabu alladhi la yadkhuluhu tanwinun wala kasrun. Baik. Al-mamnu' minas sharaf ialah isim mu'rab yang tidak dimasuki tanwin ataupun kasroh. Isim mu'rab yang tidak bisa dimasuki tanwin ataupun kasroh. Ya, tidak bisa dimasuki tanwin dan kasroh, ya, seperti fi'il. Fi'il kan nggak bisa menerima tanwin, tidak bisa juga menerima kasroh, ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di bab fi'il dan isim. Sebagaimana perkataan Ibnu Malik, ya, di bab alamatul i'rab atau di bab i'rab, ya, jenis-jenis i'rab. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima, dan isim itu dikhususkan dengan adanya jar sebagaimana fi'il itu dikhususkan dengan adanya jazm, ya. Isim itu dikhususkan dengan adanya jar, masuknya jar, dan fi'il itu dikhususkan dengan masuknya jazm. Dan hukum asal jar itu menggunakan apa? Alamatnya kasroh, ya. Hukum asal jar itu menggunakan apa? Kasroh, ya. Ya, kata Ibnu Malik, warfa bidhammin wansiban fathan wajur wajurra, ya. Jadi warfa bidhammin wansiban fathan wajur kasroh, ya, dengan kasroh, ya. Warfa bidhammin, rafa dengan dhamma, wansiban fathan wajurra kasron kadzikrullahi abdahu yasur, ya. Jadi rafa itu hukum asalnya dengan dhamma, fathah hukum nasab itu dengan fathah, jar itu dengan kasroh, ya. Wajim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir, dan jazm itu dengan sukun. Jadi hukum asal rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun, begitu, ya. Maka al-mamnu' minas sharaf karena serupa dengan fi'il berarti tidak bisa menerima tanwin ataupun kasroh, begitu, karena serupa dengan fi'il. Baik. Jadi itu alasan kenapa al-mamnu' minas sharaf ya tidak menerima tanwin ataupun kasroh, karena serupa dengan fi'il mudhari yang bisa menerima i'rab tapi tidak bisa menerima tanwin ataupun menerima kasroh. Baik. Al-mamnu' minas sharaf
rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Ya, perhatikan jarnya beda ya dengan fathah. Ya, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Wa jurra bil kasrati ma lan wa jurra bil fathati ma lam yansharif ma lam yudhaf aw yaqu ba'da al radif. Wa jurra bil fathati ma lam yansharif ma lam yudhaf aw yaqu ba'da al radif. Kata Ibnu Malik, wa jurra bil fathati, dan majrurnya dengan fathah ma la yansharif isim ghairu munsharif ma lam yudhaf aw yaqu ba'da al radif. Selagi dia tidak diidhofahkan atau ada alnya ya. Nanti tanbih itu di halaman 31 di kitab saya bisa dilihat bahwa isim mamnu' minas shorof dia itu tidak bisa ditanwin ataupun dikasroh ya. Syaratnya jika tidak ada al ya, tidak ada al ataupun diidhofahkan dengan apa? Dengan isim yang lain. Kalau ada al dan diidhofahkan dengan isim yang lain, maka dia bisa menerima kasroh, begitu ya. Kalau dia tidak ada al ataupun tidak diidhofahkan dengan isim yang lain, maka majrurnya dengan fathah. Taib. Al-mamnu minas shorof itu bermacam-macam ya. Dia berjenis-jenis, ya tidak satu jenis ya. Dan ada alasannya. Alasan yang utama karena dia adalah alam atau sifat. Tapi bukan hanya alam saja atau sifat saja, melainkan alam dengan sifat yang lain atau sifat dengan sifat yang lain. Ya, contohnya ya, alam. Ya, alam dengan tarkib masji, itu yang nomor 4 dulu. Alam dengan tarkib masji. Ya. Ada alam nama orang tapi menggunakan tarkib masji. Ya, seperti Hadramaut, Ba'labak, yaitu nama alam atau nama kota gitu, nama daerah. Dan ia menggunakan tarkib masji. Tarkib masji itu ialah susunan atau dua kosakata di dalam bahasa Arab yang menjadi satu susunan. Aslinya dua kosakata, kemudian setelah dipakai menjadi satu susunan. Kalau dalam bahasa kita umpamanya seperti sapu tangan ya, sering saya umpamakan. Sapu tangan itu satu kosakata itu atau satu makna. Sapu tangan artinya kain yang digunakan untuk mengelap muka ya, sapu tangan begitu ya. Tapi kalau kita pisah, kata sapu maknanya ya sapu, tangan maknanya ya tangan. Sapu tangan itu bukan berarti sapu ya dan tangan, bukan. Akan tetapi sapu tangan sekarang menjadi suatu kain tertentu untuk mengelap muka. Itu namanya tarkib masji dalam bahasa kita. Dua kosakata yang disusun menjadi makna yang berbeda. Seperti hadramaut, ya aslinya dari kata hadoro, maut gitu. Hadoro artinya hadir, maut artinya mati, begitu. Datang kematian. Tapi kemudian menjadi satu kesatuan. Hadramaut begitu ya, tidak dipisah, tidak boleh. Nah, ini namanya tarkib masji. Jika ada alam menggunakan tarkib masji seperti ini, maka alam tersebut hukumnya mamnu minas shorof. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Kemudian ada alam yang mana di akhirnya ditambahi alif dan nun ya. Syaratnya itu alam dalam bahasa Arab ya. Yang di akhirnya ada alif dan nun seperti Hamdan, Utsman, ya. Tohan begitu ya. Maka yang seperti ini ya dia juga mamnu minas shorof. Kemudian ada alam, ada sifat dari muannas, sifat taknis. Alam menggunakan sifat taknis. Seperti Usama, Ukasha. Itu alam nama laki-laki, tapi ada alamatut ta'nis, tak marbutoh. Ya, maka dalam hal ini juga mamnu minas shorof. Atau dia perempuan secara jenisnya. Ya, secara hakikatnya dia perempuan seperti Zainab,
ya, maka dia juga mamnu minas shorof. Fatimah, ya, maka dia mamnu minas shorof. Atau alam yang berasal dari bahasa non-Arab, al-a'jam, ya, al-alam al-a'jami, seperti Ismail, Bagus, ya, saya tulis di situ Bagus, nama orang Indonesia, Bagus, Joko, begitu ya. Maka alam yang seperti ini juga mamnu minas shorof. Kemudian ada alam menggunakan wazan fi'il seperti yasiru, ahmadu, ya. Maka itu juga mamnu minas shorof. Kemudian ada sifat atau satu lagi alam dengan adl. Alam dan adl. Adl itu ialah perubahan dari satu wazan ke wazan yang lain. Seperti Umar menjadi Umar itu asalnya adalah Amir. Amir menjadi Umar. Amirun itu aslinya wazannya fa'ilun. Amirun, ya ada tanwinnya. Amirun karena wazannya fa'ilun. Dirubah menjadi wazan fu'alu. Menjadi Umaru, maka dia mamnu minas shorof. Kenapa? Karena Amir aslinya dia adalah alam yang dirubah sekarang ke wazan fu'alu. Itu namanya adl, yang menjadi Umaru. Seperti madirun menjadi mudoru. Zafirun menjadi zufaru, ya. Anaknya Bagus itu ya, mamnu minas shorof. Umar, Zufar, ya. Itu alam dengan adl, ya. Kemudian ada sifat. Ya, sifat dengan tambahan alif dan nun. Seperti Atsyan, Royan, itu juga mamnu minas shorof. Kemudian ada sifat menggunakan wazan fi'il. Seperti Ahmar, Asfar, itu juga mamnu minas shorof. Kemudian ada sifat dengan adl, ya, ada perubahan juga seperti ukhor, dari asalnya adalah akhir, ya, atau akhorun, ya, akhor menjadi ukhor, ya. Baik. Sulas dari kata salas menjadi sulas, atau ruba dari kata arba'ah, ya, menjadi ruba. Kemudian yang ke-1 sampai ke-3 itu dia bukan alam ataupun sifat, tapi dia ada suatu sifat lain yang menjadikan dia mamnu minas shorof, yakni adanya alif maksuroh. Alif maksuroh yang merupakan huruf tambahan setelah 3 huruf asli, seperti dzikro, ya, dzikro itu ada 3 huruf asli, dal, kaf, dan ro. Ya, kemudian ada alif maksuroh setelahnya, dzikra, maka dzikra mamnu minas shorof. Atau salma, ya. Atau alif mamduda sekarang setelah huruf aslinya ada alif mamduda seperti sohro, khonsa, begitu ya. Itu mamnu minas shorof. Atau suatu isim yang menggunakan sigot muntahal jumu. Seperti masajidu, masakinu, asofiru, ya, itu semua juga mamnu minas shorof. Akan tetapi mamnu minas shorof itu dijar menggunakan fathah jika tidak ada al atau tidak diidhofahkan. Jika ada al atau diidhofahkan, maka majrurnya dengan kasroh. Contoh, marortu bil masajidi wa manazilikum. Ya, marortu bil masajidi, ada alnya ya. Bil masajidi, maka dia dalam kondisi jar dengan kasroh. Tapi kalau kita hilangkan alnya, marortu bi masajida, begitu ya. Kalau tidak ada alnya, marortu bi masajida, karena tidak ada al. Tapi kalau kita tambahi al, marortu bil masajidi, sekarang dengan kasroh karena ada al. Atau ditofahkan wa manazilikum. Ya, kalau tidak ditofahkan maka marortu bi masajida wa manazila. Ya. Tidak ada apa?
tidak ada al atau tidak diidhofahkan, maka dengan fathah. Tapi kalau ada al dan diidhofahkan, maka menggunakan kasroh, begitu. Ada soal? Silakan. Jelas suara saya? Jelas Ustaz. Silakan yang ada soal, istifsar, pertanyaan. Baik. Berarti dihafalkan alamatul i'rab, tambahannya ada 2 ya. Al-asmaul khamsa dan al-mamnu' minas sharaf. Al-asmaul khamsa rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Al-mamnu' minas sharaf rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Harus dihafalkan ya, karena ini adalah pondasi untuk ilmu nahwu ya, untuk ya ilmu nahwu. Baik, jadi mudah biidznillah taala. Nanti prakteknya kalau kita sudah ya menghafal ya alamatul i'rab. Sekali lagi ada soal? Pak Widi jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Ya, kita sambung pada pertemuan berikutnya bismillah. Yang hadir berapa orang? 18 orang ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Allah